Kisah ini terjadi pada saat saya masih duduk di kelas 2 SMA. Saya sekolah SMA pada tahun 2013-2016. Saya bersekolah di SMA yang lumayan jauh dari rumah. Kira-kira jaraknya kurang lebih 30 km. Padahal di sekitar rumah saya ada SMA negeri, namun anehnya saya tetap memilih sekolah yang jauh dari rumah. Pada awal masuk sekolah, saya ngekos. Namun, karena beberapa pertimbangan, akhirnya saya pulang pergi dari rumah ke sekolah. Setiap pagi, saya berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi. Dan kembali ke rumah sekitar jam 6 sore karena saya harus les tambahan dulu setelah pulang sekolah. Tidak jarang saya pulang ke rumah di atas jam 10 malam, malah pernah balik jam 1 dini hari dari sekolah ke rumah. Itu terjadi ketika saya habis selesai lomba. Jika saya ke sekolah, saya harus melewati perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Perjalanan perkebunan melewati beberapa perbukitan. Ada 2 bukit, dinamakan Bukit Kuntilanak dan Bukit Kura-Kura. Kenapa dinamakan Bukit Kuntilanak? Karena masyarakat sering melihat kuntilanak nongkrong di atas pohon durian di sebelah jalan yang tinggi. Kepercayaan masyarakat, jika suara kuntilanak kuat atau keras, maka kuntilanaknya jauh. Namun jika suaranya pelan, maka kuntilanaknya dekat dengan kita. Teman saya sebut saja namanya Ki. Berniat melewati Bukit Kuntilanak karena mau malam mingguan dengan pacarnya. Dia mengendarai motor Vision. Posisi saat itu sedang rintik-rintik hujan. Jadi orang malas untuk keluar. Di sini mempercayai bahwa kalau malam hari hujan rintik-rintik, maka bangsa jin lebih suka berkeliaran. Saat melewati Bukit Kuntilanak, Ki memacu motornya dengan kencang. Tiba-tiba dia mendengar suara kuntilanak pelan di sebelah kupingnya. Pas dia melirik ke belakang joknya, dia melihat Mbak Kunti sedang duduk plus ketawa di belakangnya. Dia semakin memacu motornya hingga dia terjatuh. Di saat terjatuh, dia melihat Mbak Kunti terbang ke pohon durian di sebelah jalan. Mbak Kuntinya semakin tertawa kuat. Ki meninggalkan motornya dan lari menuju rumah warga terdekat. Ketika sampai di rumah warga, Ki langsung mengetuk pintu sambil teriak minta tolong. Dan saat dibuka pemilik rumah, melihat Ki sudah mengucap karena ketakutan. Ki tidak berani mengambil motornya, jadi yang mengambil motor adalah warga setempat. Keesokan harinya, Ki demam selama 1 minggu, dan sejak saat itu, dia tidak berani melewati Bukit Kuntilanak kalau sendirian, terutama malam hari. Perjalanan saya setiap hari, selain melewati Bukit Kuntilanak, saya harus melewati satu bukit lagi yang lebih seram, yaitu Bukit Kura-Kura. Di Bukit Kura-Kura, orang sering melihat pocong melayang dan genderuwo. Ini yang mengalaminya saya sendiri. Saat itu saya melewati bukit ini sekitar pukul 1 dini hari. Karena saat itu saya baru selesai lomba di ibu kota kabupaten. Saya mengendarai motor Evo.
Bukit kura-kura kalau hujan jalannya licin sehingga tidak bisa membalap. Saat itu, jalan masih basah karena baru selesai hujan. Saya sudah was-was saat mau melewati jalan tersebut. Pas sedang asik pelan-pelan karena jalanan licin, karena takut terjatuh, tiba-tiba saya melihat sekilas di depan ada bayangan putih berdiri di tengah jalan atas bukit. Saya sudah deg-degan plus takut setengah mati. Saya mencoba positive thinking, mungkin itu hanya perasaan saya. Pas sampai di atas bukit, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Namun anehnya pas mau menuruni bukit kura-kura, motor saya terasa lebih berat. Yang biasanya saya masuki ketika sudah cukup, tiba-tiba motornya agak berat, sehingga saya turunkan ke gigi 2. Saya sudah khawatir ada yang numpang di belakang jok motor saya. Ketika saya lirik ke belakang, alhamdulillah tidak ada apa-apa di belakang. Jadi saya pikir itu cuma perasaan saya. Sampailah saya di perkampungan rumah saya. Di tengah perkampungan, saya diberhentikan sama bapak-bapak yang jaga ronda. Karena mereka melihat saya membonceng pocong. Jadi kata bapak yang jaga ronda, nama saya dipanggil dan saya pun berhenti. Saat saya berhenti, tiba-tiba jok motor saya lebih ringan. Terus bapak-bapak tadi nanyain saya, apakah tidak merasa membonceng sesuatu? Saya jawab tidak. Terus bapak tadi menyuruh saya jangan langsung ke rumah, tapi ke rumah Pak Ewin dulu. Saya langsung lemas dengar sarannya. Kemudian saya menuju rumah Pak Ewin. Pak Ewin merupakan orang yang memiliki kemampuan lebih dalam hal dunia gaib. Sesampai di rumah Pak Ewin, saya dipersilahkan masuk dan langsung saya diceritakan semuanya. Beliau mengambil air putih dan membaca doa pada air tersebut. Selesai air didoain, beliau langsung menyuruh saya untuk meminum air tersebut. Tiba-tiba badan saya merasa agak lebih ringan. Pak Ewin menyuruh saya menelpon orang tua saya untuk datang ke rumah beliau. Mama dan adik saya akhirnya datang. Sesampai di rumah Pak Ewin, akhirnya beliau cerita ke Mama kalau pocong di bonceng saya tersebut mau membawa saya ke alam mereka. Lemas plus merinding saya mendengarnya. Untungnya saya tidak membonceng pocong sampai ke rumah. Karena kata beliau, jika saya sampai bawa ke rumah, maka kemungkinan besar saya akan ikut ke alam mereka. Setelah itu, saya disuruh pulang ke rumah, namun tidak boleh sendirian. Beliau menyuruh saya datang pagi-pagi sehabis salat subuh, sambil membawa air. Saat saya sampai di rumah beliau, air tersebut langsung diminta dan didoakan oleh beliau. Beliau berpesan air ini diminum sampai habis di pagi hari dan selepas maghrib. Dan untuk sementara, saya tidak diperbolehkan untuk melewati bukit kura-kura selepas maghrib. Jika mau melewati, harus ada yang menemani atau tidak boleh sendirian. Karena waktu itu saya sudah mulai padat kegiatan di sekolah, akhirnya saya kembali ngekos. Dan alhamdulillah, saat ini saya sudah tinggal di salah satu kota besar di Pulau Jawa. Jadi
hanya balik ketika lebaran.